Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah, hari ini di bulan suci Ramadan kembali kita bisa berbincang dengan kenalan-kenalan saya. Karena di video saya sebetulnya saya cuman mau berbagi, tapi bukan dari saya sendiri, sama teman atau sama kenalan begitu. Karena saya merasa terkadang kalau kayak cerita sama teman gitu, ada banyak info atau ilmu yang bermanfaat yang kira-kira mungkin bagus kalau bisa dibagikan ke orang-orang yang lebih banyak gitu. Nah, hari ini karena bulan suci Ramadan, saya minta tolong waktunya Arif ya? Arif panggilanmu? Arif, biasa Arif. Arif. Ya. Oh ya. Kalau di keluarga Ari? Iya, Ari kalau di keluarga. Oke. Jadi Arif adalah adik saya, adik tingkat di tafsir hadis Makassar. Nah, sejak kapan Arif biasa imam di masjid kampus? Sejak semester 3 mulai. Semester 3. Iya. Berarti saya semester 5. Iya. Oke. Nah, di situ awal-awalnya kan saya nanya, wah siapa nih yang bagus suaranya, yang biasa imam kan? Terus adalah Arif gitu. Terus tanya-tanya, Arif sebelumnya dia pesantren di mana dan sebagainya. Yang saya dapat ternyata bukan pesantren, Arif. Nah, di situ kan saya sering ngobrol sama Arif sampai kemudian sekarang jadi imam tarawih. Imam masjid juga, kemudian karena Ramadan ya otomatis jadi imam tarawih. Nanti kita akan membahas ke sana bagaimana sebetulnya menjadi imam tarawih itu. Mungkin yang ditahu oleh jamaah atau masyarakat umum ya imam tarawih ya penghafal terus jadi imam tarawih ya sudah itu saja kerjaannya. Tapi kan kita tidak melihat kayak di belakangnya itu seperti apa persiapannya, murajaahnya, mengulang hafalannya bagaimana, proses menghafal sebelumnya, kemudian cara mengatur jumlah ayat yang dibaca per ayat, jumlah ayat yang dibaca per rakaat. Kemudian apa sih pertimbangannya jadi imam tarawih gitu, apa cerita-cerita di baliknya yang mungkin tidak diperhatikan oleh jemaah umum gitu. Nah, yang pertama ini dulu Arif, bagaimana ceritanya bisa Arif kan bukan pesantren. Iya. Nah, terus tiba-tiba mau jadi penghafal gitu. Itu bagaimana cerita? Apakah memang sejak dari kecil, dari keluarga atau bagaimana ceritanya? Jadi waktu saya di kampung. Di mana kampung? Di kampung di Pariah, di Pindrang. Di Pindrang. Ya, saya dulu kan mengaji di kampung. Banyak guru saya di kampung. Guru mengaji. Iya, guru mengaji. Iya. Biasa di masjid, biasa di mengaji yang namanya mengaji biasa, mengaji seperti lepu, mengaji bugis, Iqra. Okay. Ya. Dulu saya itu waktu kecil waktu berarti. Kecil, ya, waktu kecil. Sudah itu ketika saya tamat mengaji di suatu di masjid mengaji, ya, ada ini TKTPA. Ya, maksudnya mengaji di kampung dulu, mengaji yang guru yang orang tua. Itu didatangi rumahnya? Iya, didatangi rumahnya. Oh, bukan di masjid. Bukan. Okay. Setelah kita tamat di sana. Itu tamatnya apa? Iqra? Tamat Al-Qur'an. Oh, jadi selesai Iqra 6. Maksudnya Iqra 6 lanjut baca sampai Quran besar dibaca sampai selesai. Kemudian kita dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Iya, An-Nas. Oke. Kita pindah ke masjid. Kan masjid itu diajar oleh imam masjidnya di sana. Oh, beda lagi. Iya, beda lagi. Oke. Setelah itu umur berapa Arif? SD? Dari SD, iya. Oke, SD. Berarti Arif tamat baca mengaji Quran besarnya. Iya. Itu SD. Iya, SD. Terus pindah ke masjid itu sudah TKTPA. Iya, TKTPA di situ. Oke. Belajar sama teman-teman di sana. Belajar tajwid berarti. Iya, ilmu tajwid, ya, tajwidnya. Setelah di masjid saya sudah mengaji beberapa tahun, kemudian ada juga guru yang pintar melagu, pintar tilawah di dalam kampung.
saya berguru ke sana lagi ke ini rumahnya. itu masih SD? Iya, masih SD SMP. SMP sudah masuk SMP. Oh, sudah masuk SMP. Ya. Ada apa istilahnya? Kori kampung. Kori kampung. Di kampung saya di situ. Itu maksudnya minatnya Arif belajar Quran, terus misalnya ada dengar, ada orang bisa bagus cara mengajinya, tilawah, istilahnya toh, tilawah atau kori gitu di kampung. Itu disuruh orang tua atau Arif memang yang mau? Dari pertamanya orang tua yang selalu dorong saya, memberi semangat untuk bisa pintar mengaji. Iya. Sejak saat itu saya rutin untuk belajar mengaji, mengulang-ulang. Biasa kalau saya mendengar lagu, misalnya diajari lagu, misalnya Bayati, saya terus ulang-ulang itu lagunya. Oh, itu sejak belajar sama? Iya, sejak belajar sama Kori Kampung itu. Kori Kampung itu. Dia pernah ini juara MTQ, begitu-begitu? Ya, maksudnya lebih bagus bacaannya di tingkat kampung. Ya, tingkat kampung. Iya. Oh, dia imam juga? Pernah jadi imam, ya. Orang tua? Enggak terlalu tua. Oke. Itu SMP. Iya. Begitu. Itu lama enggak belajarnya kayak begitu? Tidak, karena dulu saya merasa itu tilawah butuh bakat juga, ya, suara juga yang tinggi, nafas juga harus diatur. Kalau saya kekurangan saya itu di nafas juga, iya, nafas dan power. Berarti lebih kalau tilawah kan yang lagu-lagu yang panjang itu, yang biasanya di pembukaan acara dan seterusnya. Tapi di bawahnya itu tartil yang lebih panjang pendeknya lebih sedang. Iya. Oke. Tilawah. Terus itu berapa lama Arif belajar? Ada 1 tahun? Iya, ada 1 tahun, iya. Maksudnya belajarnya itu bagaimana? Kayak kan ada sekolah toh? Belajarnya setiap sore kah? Setiap sore. Setelah pulang sekolah, saya bersama teman-teman di kampung, di tetangga saya, ikut ke sana, ikut mengaji di rumahnya. Sudah berarti antara asar maghrib? Kan saya waktu sekolah SMP itu pulang 12:30. Jadi langsung dari sekolah langsung ke rumahnya. Iya, makan dulu baru pulang dulu di rumah makan, terus pergi mengaji. Iya. Itu sampai sholat asar. Sampai sholat asar, iya. Atau masih lanjut lagi sudah sholat asar? Sampai sholat asar. Oh, berarti kurang lebih 1 jam. 1 jam. Belajarnya. Tapi tiap hari? Tergantung kita. Sebenarnya pembelajaran itu setiap hari, akan tetapi biasanya saya bersama teman-teman saya itu dulu kayak ada rasa malas begitu. Ya mungkin atau bagaimana godaan. Terus itu bayar? Dia pungut bayaran Ustadz itu? Tidak. Tidak, gratis? Gratis. Masya Allah. Dia lebih senang kalau kita pergi belajar di rumahnya. Tinggal kita saja yang tidak mau, kalau tidak mau pintar untuk bertilawah, untuk melagu. Tapi Ustadz itu kerjanya apa? Dia sekarang guru, jadi penyuluh agama di kecamatan Duampanua. Oke. Iya, kecamatan Duampanua. Berapa banyak temannya Arif yang belajar situ? Kalau yang di guru itu, yang guru tilawah itu? Muridnya itu ada banyak yang anak kecil. Oh, tapi yang kecil-kecil kan belajar Iqra. Tapi saya dulu cuma berdua. Oh, berdua bersama teman saya dulu. Oke. Biar yang belajar Iqra itu enggak membayar. Setahu saya membayar. Ada yang membayar, ada. Kalau yang waktunya Arif, yang guru pertama itu bayar juga? Itu cuma disuruh untuk pergi ambil air. Ya, tidak. Masih di? Iya. Oke. Ambil air, membersihkan rumahnya. Iya. Itu banyak? Banyak. Ada 10, lebih 10. Iya, lebih 10, iya. Santri ya. Oke. Kalau yang di masjid? Tidak bayar juga? Tidak. Itu semuanya rata-rata jadwalnya tiap hari? Jadwalnya tiap hari. Sore, siang, sore? Iya. Oke. Terus berarti Arif ini SMP? Iya, SMP. Terus SMA? SMP umum, SMPN negeri. SMP negeri bisa terserah. SMP negeri 2 Duampanua. SMP negeri 1 Pinrang. saya lupa dulu. SMP negeri 1. Ya, SMPN 1 Duampanua, SMPN Yas.
maklum lah. Terus Ya, SMPN 1 dong penuh. Oke. Terus itu SMP-nya. Itu jauh dari kota, Harif? Kampungmu? Iya, jauh dari kota. Ya, berapa jam dari Poros? Sekitar maksudnya dari kota Pinrang ke Pekabata namanya itu. Sekitar 1 jam. 1 jam. Oh, Daji. Ya, tengah-tengah lah. Ya, 30 Oke. kilo. Berarti sekolahmu di kota atau di kampung? Di kampung. SMP. Terus SMA? SMA berdekatan saja di situ. Oh, di situ ya, di kampung daerah Lampak namanya. Oke. Jadi berarti SMA enggak ada belajar tilawahnya? Ya, sana kayak otodidak saja. Oke, belajar sendiri. Iya, karena enggak pernah ke sana lagi. Berarti Arif dengar YouTube. Waktu SMA kan biasa orang ada pengajian, ada mengaji tilawah namanya kan. Kalau hari pertama setelah meninggalnya itu di kampung ada namanya mengaji. Kalau di kampung istilah saya mengaji Pak Basang, artinya itu? Ya mengaji tilawah, mengaji tilawah kita kayak tahsin begitu, tapi didengar sama orang tua. Maksudnya dia koreksi bacaan kita. Itu tiap apa? Setelah ada orang meninggal kan orangnya biasanya kan ada hari kedua setelah ada orang meninggal. Iya. Biasanya kan orang datang tahlilan. Tahlilan, hatam Quran dulu. Hatam Quran. Keduanya hari kedua dibacakan Al-Qur'an, tapi kayak belajar orang. Ada yang simak, banyak orang simak. Kita mengaji kemudian kalau ada yang tajwid kita salah dibenarkan begitu. Tuh. Biasanya kan ada orang meninggal, tahlilan itu anggaplah berapa orang? Anggaplah 30. Masing-masing setuju baca. Kan biasanya begitu. Tapi bersamaan. Tidak ada yang satu terus didengarkan. Terus itu hari kedua. Iya, itu hari kedua. Pertamanya hatam Al-Qur'an semua membaca. Itu loh di hari kedua masih sama modelnya seperti hari pertama. Hari pertama kan dibaca semua orang membaca. Ya, hari kedua kita seperti kalau kita tahsin, kita didengar. Siapa yang tunjuk bilang ini yang mengaji? Bergantian orang mengaji. Oh, ya, tapi satu juz juga? Tidak, Ji. Tidak. Biasa satu halaman dibaca. Ya. Oh, halaman dibaca. Terus, jadi kayak berasanji berarti? Kayak berasanji? Kan kalau berasanji tidak dikoreksi saja. Oke, masukku digilir kayak berasanji. Ya, begitu. Ya. Itu mulai dari juz 1? Ya, dimulai dari juz 1. Berarti berapa orang yang datang? Iya, biasa kalau mestinya sedikit orang, berarti biasa 2 halaman baca. Oh, berarti habis 1 juz targetnya? Tidak, Ji. Tidak mesti harus 1 juz, tapi biasa kalau bilang, sudah jam 10 atau sudah jam 11 ya sudah besok lagi dilanjut. Itu berapa hari begitu? Biasa 2 hari. Kemudian hari keempatnya hatam Quran lagi. Begitu kalau di kampung. Jadi hari pertama hatam sama hari terakhir. Ya, itu. Hari 2, 3 itu yang bergiliran. Ya. Itu biasa sudah Isya malam. Iya, sudah Isya. Sudah makan malam. Iya, sudah makan malam. Baru kata itu ada tradisi. Iya, begitu ya di kampung, tradisi di kampungku di Paria. Tapi dikoreksi. Berarti yang datang di situ semua orang-orang yang bisa mengaji semua, orang-orang tua, anak muda. Iya, ada yang misalnya baru belajar begitu, ada yang koreksi siapa? Pak Imam. Yang lebih tahu biasa orang, ada juga Pak Imam di sana, ada yang Pak Imam dan yang lain yang bisa yang mengerti tajwid di situ. Ada juga biasa guru. Tapi maksudnya tidak kalau misalnya bayanganku tuh kayak apakah memang sudah ada ditunjuk ini orang yang koreksi ini atau bebas? Bebas. Biasa itu orang biasa kaget. Kayak orang mas serbu. Salah. Ya. Begitu biasa orang panik kan. Menarik. Apa namanya itu? Maksudnya kan Anda apa tadi bilang itu? Mengaji apa namanya? Mengaji Pak Basang. Pak Basang. Iya, kalau saya di kampungku mengaji Pak Basang namanya. Artinya kalau biasa orang tua bilang kalau mengaji Pak Basang koro kampungnya. Tapi itu hadapi orang meninggal. Iya, biasa begitu. Itu yang banyak hadir orang tua atau banyak anak-anak mudanya? Kebanyakan orang tua. Banyak orang tua. Oke, kita yang selalu ajaki orang tua tak? Iya, orang tua. Yang selalu ajaki ikut.
Oke. Kebetulan orang tua dulu, sekarang ini imam juga di kampung. Oh, Iya sekarang. Oke, wajar berarti. Iya. Kayak imam masjid ya Iya, maksudnya. tapi baru-baru setelah sudah SMA baru dia terangkat jadi imam. Oke. Imam kampung, imam Iya, masjid. imam kampung, masjid. Imam kampung. Itu imam kampung digaji, ada gajinya, digaji sama pemerintah? Enggak. Digaji ada, Pak. Oh, ada dikasih. Iya, Oke. pemerintah. Oke, terus SMA. Nah, dari situ kemudian Arif masuklah di tafsir hadis. Iya. Masuk di tafsir hadis. Kenapa yang pertama? Kenapa Arif enggak masuk pesantren? Kalau misalnya orang tua kan imam juga. Iya. Kenapa enggak masuk pesantren? Pernah ditawari waktu kelas 2 SMA. Orang tua melihat misalnya saya dulu agak kurang mengaji begitu, kurang membaca Al-Quran. Biasa ya belajar umum saja dulu. Kemudian orang tua menawarkan untuk pergi ke pesantren di Pinrang. Tapi saya pada saat itu terkendala dari teman-teman saya sudah akrab dengan teman saya. Jadi saya susah move on namanya. Ya, susah move on dengan teman-teman saya ya. Tidak mau berpisah sama temanmu. Iya, itu saya dulu kayak gara-gara itu. Iya, gara-gara itu kan kelas 2 SMA dulu itu. Tapi pesantrennya itu pesantren tahfiz, enggak Tonji. Ya, maunya dia orang tua pesantren umum dulu di situ yang di Pinrang. Oke. Iya. Oke, tapi orang tua pernah bilang bahwa saya mau Arif jadi penghafal. Mau, iya. Oh, dia bilang. Tuh kelas 2 dari sejak kecil memang. Oke. Iya. Terus Arif mulai menghafal sejak kapan? Yang menghafal serius? Sejak tamat SMA. Berarti sejak di UIN berarti. Iya, sejak masuk mendaftar ulang dulu itu pertama. Itu ada gurunya Arif? Iya. Atau menghafal atau tidak? Pertama saya masuk waktu mengajak saya masuk ke tafsir Al-Quran dan tafsir. Pada saat itu guru agama saya, dia bilang, Arif, guru agama yang mana nih? Guru agama di SMA. Oke. Dia bilang, Arif, kamu masuk saja di jurusan Ulumul Quran. Dia bilang Ulumul Quran. Yeah. Kemudian itu pas-pas di situ ada namanya pendaftaran jalur undangan. Saya pergi ke warnet, saya pilih pilihan pertama di UIN Al di Makassar. Saya lihat, ini yang mungkin yang dimaksud dari guru saya, ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya, itu saya checklist. Pilihan kedua di Unhas manajemen, ketiga akuntansi. Akhirnya lolos di pilihan pertama. Oke. Nah, berarti situ mulai menghafal. Iya. Menghafalnya sendiri. Pertamanya saya termotivasi karena saya berada di jurusan tafsir Al-Quran. Saya pasti itu kalau ada teman saya yang alumni pesantren, saya termotivasi alumni pesantren tahfiz. Saya bilang mungkin banyak sekali pasti hafalannya. Hafalannya ini teman-teman saya yang masuk di tafsir hadis. Jadi saya termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Ya. Dari situ. Iya, dari situ saya termotivasi. Akhirnya mulailah Arif putuskan saya harus jadi hafiz juga. Iya. Terus menghafal. Itu ada guru, ada yang bimbing, tempat setor. Pertamanya belum ada. Sendiri sampai semester 2. Iya, semester 2. Kan pertama itu semester kan ada mata kuliah tahfiz Al-Quran. Tahfiz Al-Quran. 1, 2, 3. Terus itu kan cuma berapa dulu? Juz 1. Iya. Terus? Tapi kemudian itu pada saat itu saya khawatir tentang 1 juz 1 tahun kalau tidak salah. Iya. Saya khawatir tentang bacaan saya karena saya menghafal tidak menghadapkan ke orang lain ya. Betul. Pada saat akhirnya saya pada saat itu menghadap di
Letinta Di teman. teman senior saya di Mat Ali, yang alumni pesantren tahfiz, ya, yang hafiz juga. Alumni, ya. Oke, terus berarti di situ. Ya. Berarti rutin menghadap di situ menghadap, dihadapkan. ya. Sampai berapa juz? Saya sempat menghadapkan hafalan saya sampai juz ke-7. Sampai juz 7. Iya, okay. 7. Setelah kan setelah itu dia sudah tamat, saya menghadapkan hafalan saya di junior. Ada juga junior yang hafiz 30 juga. Iya. Oke, terus pesantren dari imam pesantren Imam Hasim ya pada saat itu. Terus setelah pada saat itu semester berapa itu? Semester akhir itu saya sudah menghafal sampai juz ke-25. Alhamdulillah. Iya, juz ke-25. Cepat Arif, berarti itu dalam tahun pertama berarti 7 juz ya di tahun pertama. Tahun pertama 5. Saya dapat 5. Terus tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun ini sampai 25. Iya. Berarti sekarang sudah selesai. Kalau sekarang kan di juz yang biasa saya hafal itu kabur. Artinya sudah tidak kurang lancar. Akhirnya berhenti di 25. Iya. Terus diperlancar terus. 1 sampai 25. Karena kan 30 oke. Iya. Pasti 30. Berarti sisa 4 sebetulnya. Oke. Itu pun sebetulnya gampang karena ada 9 Al-Mulk. Itu banyak suara-suara populer untuk imam di situ toh. Ada Al-Insan di situ. Oke. Berarti tinggal 27 28 sebetulnya, Arif. 27 ada 27 Ar-Rahman kah? 17. 27 atau 17 Ar-Rahman? 27. Ada 7 toh? Ar-Rahman Al-Waqiah. Iya. Ya. Oke. Wah, berarti tinggal sedikit sebetulnya. Tinggal sedikit. Oke, tapi diperlancar. Iya, perlancar. Nah, sejak kapan Arif jadi imam masjid? Maksudnya yang apa lagi istilahnya itu, yang betul-betul tinggal atau ini imam tarwih? Iya. Sejak kapan mulai jadi imam tarwih? Kalau pertama kali saya imam tarwih itu di tahun 2016 ya. 2016. Kuliah berarti kuliah? Ya, kuliah. Saat itu saya dipanggil sama dosen di UIN yang namanya Dr. Daming. Di Jalan Talak Salapan dia tinggal. Ya. 10 malam di sana. 10 malam terakhir saya dipanggil di sana. Saya pertama kali imam tarwih di situ. Pada saat itu. Iya. Tapi sebelumnya kalau jadi imam sholat biasa, imam rawatib. Tapi maksudnya bukan imam rawatib yang tetap. Rutin, apalagi namanya? Tergantung. Kalau lagi kosong biasa Arif yang maju jadi imam. Kalau mundur sedikit waktu di sekolah, Arif memang selalu yang jadi ini pembaca Quran kalau ada acara. Pada saat di SMA dulu, di SMA atau di SMP, memang biasa. Di flashback di SD saya pernah sering juara di 17 Agustus. Itu tingkat apa itu? Tingkat kampung. Maksudnya tingkat desa. Sekecamatan Duampanua. Wih, besar itu kecamatan. Itu apa? Mengaji, menghafal? Dulu tadarus istilahnya. Tadarus. Tidak ada tilawahnya? Tidak ada. Oh iya. Pernah tilawah tapi tingkat Kabupaten Pinrang. Mewakili SMA 2 Pinrang. Juara. Juara 1 di tingkat kabupaten. Kemudian saya utusan dari Kabupaten Pinrang ke Makassar di asrama haji. Saya tidak mendapatkan juara di situ. Tapi tilawah itu. Tilawah. Gitu. Hebat itu SMA. Iya, SMA kelas 2 SMA. Oh, berarti kalau ada cara-cara Arif yang mengaji pasti. Iya, biasa. Barsanji biasa saya. Barsanji juga. Iya. Barsanji juga. Oke, terus mulai berarti itu kalau 2016 berarti tahun kedua. Kuliah toh? Iya. Mulai jadi imam tarwih, tapi itu 10 malam. 10 malam terakhir. Oh, tapi begitu memang sistemnya kah? 10-10 kalau masjid di Makassar? Tidak, tergantung masjid yang biasa dia memakai 3 imam, biasa 2, biasa tapi
sering di daerah Makassar ini biasa 3 imamnya, ya 10 malam. Itu biasa sistemnya begitu. Apakah memang maksudnya ada 3 masjid, terus mereka janjian ini, atau tidak? Bagaimana cara aturnya itu bahwa satu masjid dapat 3 imam? Apakah masing-masing masjid pokoknya maksudnya cari sendiri atau memang kerjasama ini antar masjid? Bahwa imamnya 10 malam pertama di kita dulu, so itu masjid B, saya lagi ambil imammu, begitu atau? Iya, diatur memang dari misalnya masjid A saya, kemudian setelah selesai 10 malam saya pindah di masjid B lagi. Terus imam di 10 malam pertama masjid B itu yang pindah di masjidmu yang pertama? Tidak, tergantung dari yang berarti panggil. bebas. Bebas. Oh, berarti bebas. Bebas. Saya kira itu kayak ada perjanjiannya. Tidak. Misalnya ada 3 masjid. Iya. Nah, mereka yang pilih ini 3 imam toh. Nah, masjid A dulu 10 pertama, 10 kedua, 10 bebas ketiga, saja. terus rolling. Berarti berarti sistemnya sama seperti merekrut imam yang full 30. Iya. Pokoknya cari masing-masing. Oke. Itu sependapat 10. Oke. Terus itu ini berapa rakaat? Kalau di masjid yang pertama itu waktu 2016 8 rakaat, 11 rakaat sama witir ya. 11 dengan witir ya. Iya. Oke. Biasanya Arif pernah dapat yang 20, 23? Di kampung. Di kampung? Iya, saya tuh pulang kampung. Waktu Covid? Tidak, waktu saya pernah pulang kampung sudah mau lebaran kan, tapi masih tarwih. Ya, kan? Menjelang ini. Iya, menjelang lebaran. Di kampung 23? 23. Tapi di Makassar 11 semua? Iya, 11 semua. Berarti Arif sudah berapa tahun dari imam tarwih? 16. Kalau dari 2016 berarti 7, sekarang tahun ke-7. Iya, tahun ke-7 ini sekarang. 7. Terus di tahun-tahun berikutnya selalu juga begitu 10 malam. Setelah 2016, 2017 pada saat itu di masjid kampus saja di 11 malam di sana. Oke. Masjid kampus yang di UI. Ya. Terus 11 malam. Terus 2018 setelah saya menyelesaikan KKN di Maros di Tandiang namanya. Saya dipanggil sama almarhum Ustadz Abduh. Oke. Ya, di Jalan Telaga 8 juga. Di situ berapa malam? Ya, 30 malam. Oh, di situ berarti full. Di situ pertama kali full. Tadi berarti di tahun maksudku di tahun keberapa jadi imam tarwih dapat yang 30? Tahun pertama. Tarwih keberapa? Itu dulu. Yang tahun pertama itu? Iya, 10 malam. Oh, ya, tahun dapat kedua, 3-3-nya masjid. Jadi tahun pertama kan masjidnya Ustaz Daming itu. Iya. Yang 10 malam. Ini 10 malam. 10 malam terakhir. Iya. Berarti kosong 20 malam kosong, sisanya. Iya, kosong. Nah, cocok nih. Terus di tahun kedua? Tahun kedua di masjid kampus. Itu 30. 11 malam. 11 malam. Iya. Berarti sisanya kosong juga. Sisanya ada di biasa ada yang kontrak. Tidak berapa bebas 5 malam kayak dulu itu di Jalan Poros Malino. Pindah-pindah. Ada yang panggil. Ada yang panggil. Oke. Ya. Terus yang tahun ketiga? Tahun ketiga ini full. Tahun ketiga full satu masjid. Satu masjid. Oke. Tahun keempat juga begitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. 30. Iya. Oke. Oke. Nah, biasanya ini mungkin banyak yang tidak tahu. Bagaimana rutinitasnya imam? Kapan murajaahnya? Itu apakah murajaah memang sebelum masuk Ramadan full, ataukah murajaah tiap hari untuk nanti malam? Itu kayak bagaimana sistemnya? Kalau masalah murajaah itu apa namanya? Biar sebelum Ramadan kita murajaah, akan tetapi setelah kita mendekati Ramadan, misalnya kita akan tampil sebentar, kita harus murajaah. Okay. Murajaah dulu. Yeah. Maksudku begini, biasanya kan kalau mau masuk Ramadan kan tidak 30 juz yang dibaca toh. Walaupun misalnya 30 malam, 11 rakaat itu kan pasti tidak habis 30 juz. Biasanya berapa juz yang habis? Pengalamannya Arif. Dari satu Ramadan sampai malam terakhir itu berapa juz yang habis? Biasa sampai 5 juz. Iya, 5 juz biasa. 5 juz. Berarti itu maksudku
karena misalnya pengalamannya 6 juz, berarti yang dimurajaah diperlancar kembali itu sebelum masuk Ramadan itu 6 juz itu. Iya. Nah, biasa begitu toh? Iya. 6 juz itu. Terus untuk tiap malam berapa lembar disiapkan? Kalau untuk tarawih 8 rakaat, biasa saya membaca biasa 3 sampai 4 halaman. 3 sampai 4 halaman. Iya. Berarti 2 ayat per rakaat. Biasa 2, biasa 3 2 ayat. atau 3. Iya. Tapi kan kalau yang awal-awal Al-Baqarah itu kan pendek-pendek Iya. ayat. Kecuali dapat yang ayat setengah halaman Iya. itu. Ya. Oke. Oh biasanya murajaahnya kapan, Arif? Biasa saya murajaah subuh. Biasa, sudah salat subuh. Sudah salat subuh. Sudah subuh murajaah untuk malamnya. Iya, biasa juga setelah asar. Setelah asar kayak begini ya. Iya. Oke. Terus nah ini bagaimana caranya ini imam itu tahu oh sekian, kalau 8 lah kan oke, sedikit rakaatnya. Tapi kalau 20 rakaat bagaimana caranya ingat jumlah rakaatnya? Pakai tanda-tanda, maksudku apakah ketika murajaah itu sudah ditentukan sini ayat ini, rakaat ini sampai ini sampai ini? Biasa memang ditentukan dari misalnya ayatnya, misalnya dari halaman 1. Halaman 1 itu sekian rakaat. Nah, begitu. Kan kalau biasa orang yang taruh 1 juz 1 malam itu dia itu kan gampang. Iya, gampang karena dia tahu satu halaman, 2 halaman. Satu halaman saja. Tapi dia misalnya kalau dari 8 rakaat, misalnya 20 yang 3 ayat, dia memang tandai memang di situ. Misalnya dari ayat dzalikal kitab, dari misalnya dari 1 rakaat pertama, misalnya itu mulai dari halaman ala hudam mir rabbihim sampai turun innal ladzina kafaru sawa'un alaihim, misalnya rakaat ketiga misalnya. Dia tandai memang biasa. Oh, begitu kunci-kuncinya. Kunci-kuncinya. Jadi menghafal ayatnya itu otomatis dihafal juga jumlah rakaatnya. Iya. Tidak pernah gini tercampur kayak berapa rakaat ini? Biasa juga begitu. Iya, kalau saya pengalaman saya kadang lupa juga rakaatnya. Yang berapa ini masih rakaat pertama atau rakaat terakhir ini, rakaat kedua nih. Ya, biasa juga. Biasanya kalau saya biasanya itu yang agak susah kalau lewat rakaat rakaat ke-8. Saya masuk rakaat 10, 12. Nah, itu biasa itu mulai ada di situ. Mulai agak susah diingat. Karena kan diingat juga ayatnya tuh. Berusaha juga mati berapa rakaat ini, berapa ini. Baru salah satu kunci juga biasa yang zikir-zikir antara ini, antar tarawih, membantu juga itu. Membantu. Karena kalau dapat lagi Umar. Dapatnya Abu Bakar berarti 4 Umar 6. Utsman 8, Ali selesai. Kalau saya biasa pakai zikir asyhadu alla ilaha illallah. Yang sama terus. Yang sama terus ya. Setelah bilang misalnya 3 kali berarti sudah 6 rakaat. Kalau 4 kali berarti sudah selesai. Tapi kalau yang nasyhadu Allah itu kan sama tapi yang diikuti jamaah atau? Yang fadlan min Allah kan yang kayak pakai di Masjid Raya. Nah, kalau saya itu aku pakai. Karena ikut tahu sekat-sekatnya. Karena ada yang Abu Bakar, yang Khulafaur Rasyidin ada di situ. Baca itu. Nah, terus biasanya orang itu merekrut imam itu biasanya dari mana infonya, Arif? Apakah ada lembaganya sendiri itu para imam berkumpul jadi pengurus masjid itu? Misalnya pengurus masjid A mau cari imam, itu tinggal ke satu lembaga, ada komunitasnya ke para imam ini atau bagaimana? Atau kenalan-kenalan sih? Ya, biasanya kalau saya dulu saya dipanggil di masjid Masjid Baitul Husna yang sekarang di Borong ini. Saya memiliki teman angkatan, dia cari dulu pertama kali itu imam tarwih. Setelah itu saya dipanggil untuk seleksi di sana. Seleksi di sana, kemudian di sana kan diterima. Alhamdulillah diterima. Seleksinya itu bagaimana? Disuruh jadi imam maghrib? Imam maghrib. Dulu saya diseleksi dites 2 malam. Karena dulu saya mengeluarkan semua kemampuan saya dulu. Saya kasih keluar semua lagu. Pokoknya ayat andalan, lagu andalan. Pertamanya kan ada juga ada satu sainganku yang di Jakarta ini.
Oh. Ya, kemudian kan ada kandidatnya. ada kandidat. Oke. Ya, Oh, tapi gitu. belum dites. Maksudnya siapa yang belum dites? Itu yang di Jakarta. satu. Ya. Oke. Ya, tapi saya kasih keluar. Kena PTIQ kapan? Saya kurang tahu juga. Oke. Nah, terus Saya kasih keluar ayat andalan, lagu andalan apa ini? juga. Apa ini? Salat maghrib. Ya, salat maghrib juga. Maghrib Ya, isya. maghrib isya. Oke. Sudah itu kemudian ada juga kan sudah berdiskusi jamaah. Oh, yang putuskan itu jamaah, Jamaah. bukan satu orang. Bukan, jamaah dia berdiskusi. Ada yang bilang, "Iya, sudah." Oh, ini nih, Ya, mantap nih. mantap nih. Baru bilang, ada juga yang bilang, "Jangan dulu. Tunggu dulu yang satu. Tunggu dulu." Nah, Keesokan harinya dipanggil lagi. kan saya tinggal di situ di masjid di sana. Kan ada sama kak temanku di sana. Iya, Oke. tinggal. Kemudian Maksudnya kontrak. bukan ada kan kamarnya di sana. Nah, Kamar. kan baru mau jadi imam. Misalnya kan ada temanku di sana memang sudah imam rawatib di sana kan. Oh, jadi ada satu teman. Iya, teman imam rawatib. Dia mau pergi, jadi cari pengganti. Tidak, kan jadi imam rawatib tapi ini Oh, ini yang seleksinya untuk tarwih. tarwih saja. Oh, oke, Ya, oke. Ya. untuk tarwih. Kemudian itu keesokan harinya maghrib lagi. Ya. Ya, saya ganti lagu saya, nadanya Wih. ya. Kemudian Unjuk skill, unjuk ya, skill. setelah itu setelah selesai sholat, kemudian itu yang kemarin bilang jangan Tunggu dulu. Oh, Dia bilang, enggak, ini, Mi. Iya, bilang, ya ini Mi. Sudah Mi. Ya sudah terima. Alhamdulillah. Oh, begitu? Iya. Jadi yang saat itu yang belum dites nggak jadi. Enggak jadi. Dibatalkan. Sudah ditelepon ini. Karena yakin semua Iya, jemaah ini semua bulat. Bulat. Wih, ada berapa orang jemaah yang begitu? Jemaah rutin pasti begitu. Iya, nih? jemaah rutin. Ya, jemaah rajin. Tuh. Oke. Oke, itu jadi imam tarwih dulu. Iya, imam tarwih dulu. Awalnya. Sekarang kan sama nih tempat rawatib Iya. sama tarwihnya. Tarwihnya. Itu di masjid yang sama itu. Yang sama. Oh, berarti mau ganti temanmu yang pertama jadi rawatib di situ. Setelah waktunya itu saya masuk di situ jadi imam rawatib, teman saya itu dulu Pindah, yang jadi imam rawatib, dia tidak mau naik naik imam. Naik imam kan dia imam rawatibnya. Oke. Akan tetapi setelah semenjak ada saya masuk jadi imam rawatib di sana. Ya, Tunggu. mestinya kan dulu Awalnya kan kamu datang Iya, di datang. masjid itu sebagai imam tarwih. imam tarwih. Dia rawatib. Iya. Nah, terus semenjak datang, semenjak Arif di sana tarwih, kadang-kadang juga imam rawatib. Iya, kadang-kadang. Oke, nah kalau ada Arif dia tidak mau naik. Iya, Oke. dia tidak mau naik. Terus lama-lama dia pergi. Dia ada masjid lain. Lama kelamaan kan dia keluar, mungkin ada masalah dari pengurus. Terus kamu hubunganmu dengan dia enggak apa-apa aja? Baik aja? Tidak baik. Nanti kan kesannya kayak gara-gara datang tuh baru pergi. Tidak, seberapa tahun itu dua tahun. Oh, enggak, Ji. Iya, enggak Ji. Oke. Bukan Ji masalah imam tarwih. Berarti enggak ada juga masalah. Enggak ada Ji. Iya. Enggak ya, Bukan Ji gara-gara kedatangan saya. Iya, kira pasti ada juga begitu tuh saingan-saingan antar imam. Iya, biasa juga. Saingan-saingan antar imam. Wah, di mana masjid yang bagus ini. Gitu toh? Iya. Dia begitu. Nah, terus sebagai imam pernah tidak dikomplain sama jamaah? Apakah terlalu lama kah, terlalu panjang kah, atau terlalu pendek? Ada pengalaman pernah dikomplain sama jamaah? Pernah waktu pertama kali memimpin imam rawatib. Dikomplain dia jamaah mengatakan jangan terlalu pendek yang rakaat pertama. Usahakan yang rakaat pertama kasih panjang saja dulu. Karena nanti ada orang yang terlambat datang. Iya, itu. Oke. Yang lebih parahnya ini biasa saya rasakan biasa kalau misalnya ada yang bilang jangan kunut. Padahal jamaah lain ada juga bilang kunut saja. Oke. Ya, itu biasa. Jadi biasanya pilih yang mana? Saya ikuti kata ketua masjid. Ketua masjid. Iya, bilang kalau bilang dia misalnya kunut. Kunut setiap hari. Iya. Kunut subuh. Karena itu juga yang zikir berjamaah, ada juga yang tidak setuju. Oh, ada yang protes. Ada juga protes. Oh. Iya, karena Nabi bilang kalau zikir berjamaah gitu mengganggu, katanya mengganggu. Tidak khusyuk dia salat sunnah. Oh. Ya, memang beda-beda jamaah.
Tapi yang jadi patokan imam masjid atunya apa ketua panitia masjid. Iya, ketua panitia masjid. Oke, itu yang jadi patokan. Iya. Tapi selang-seling. Kadang kunut, kadang enggak. Tidak, kalau saya kunut terus. Kunut terus. Iya. Oke, NU berarti masjidnya. Ya. Tapi itu mengherankan sebetulnya Arif toh. Iya. Karena kalau NU kan seharusnya 20 rakaat. Toh? Iya. Tapi biasanya kalau kita di sini di kampung baru 20, iya. Di kota-kota itu 8. Padahal dulu itu perbedaannya masjid NU Muhammadiyah. Iya, jumlah rakaat ya. Dulu lama dari sekarang ya rata-rata 8 semua nih. Jarang ya ada 20. Kecuali kayak masjid-masjid besar kayak Masjid Raya, Masjid Al-Markas. Itu ini. Oke. Berarti selesai. Berarti targetnya Arif mau selesaikan itu? Mau khatam tidak? Kalau target niat ada. Iya. Tapi kayaknya habis nih waktu. Kurang nih waktu atau bagaimana? Saya ini lagi cari maksudnya untuk badal, untuk tempat menghadap. Cari guru. Oke. Kenapa enggak sekalian masuk di ini pesantren Tafiz? Anggaplah yang 6 bulan. Sudah ada kerjaan. Sudah ada kerjaan juga. Iya, tidak bisa keluar. Paling juga meraja kalau ketemu kenalan. Sebenarnya bisa dihadapkan kepada santri kan di sana di Baru ada juga PPTQ santri 45. Ya. Di tempat mengajarnya. Tempat mengajar. Nah, jadi biasa kalau saya sudah duhur, saya kosong kalau duhur. Jadi saya bisa menghadapkan hafalan saya biasa di santri Barugah. Suruh cek saja atau minta tolong dicekkan saja. Iya. Oke. Terus jadi imam rawatib itu Arif dikasih kamar, dikasih tempat tinggal. Iya, kalau jadi imam rawatib. Fasilitasnya ya ada kamar disiapkan. Itu semua di Makassar pasti begitu kalau imam rawatibnya. Atau ada enggak dikasih? Rata-rata dikasih semua kalau disiapkan disiapkan tempat tinggal, kompor biasa ada. Dikasih juga. Iya. Misalnya dikasih gaji per bulan juga. Iya. Oke. Gaji per bulan juga. Terus itu harus jadi imam 5 waktu. Tergantung dari yang imamnya biasa juga kan ada kerjanya, biasa juga ada pengurus yang memaklumi misalnya 3 waktu saja, maghrib, isya, subuh. Iya, biasa begitu. Untuk yang lainnya terserah. Iya. Terus kalau misalnya mau minta izin, misalnya tidak sempat datang atau ada pulang kampung, cuti, ada cutinya kan? Kalau bebas cuti, bebas. Maksudnya minta izin. Minta izin, tapi biasanya disuruh cari misalnya kan pengganti, ya. Kalau ada. Tapi biasa kalau tidak ada ya jamaah saja, jamaah yang bergantian untuk imam. Itu dimaklumi jamaah. Iya, dimaklumi. Iya. Terus kalau misalnya begini, ini kan Ramadan ya. Kan mau lebaran, biasanya itu berhenti tarawih di masjidnya itu malam keberapa? Berhenti tarawih? Tarawih terakhir biasanya kan pulang semua mudik. Iya. Arif juga misalnya pulang, tidak lebaran di masjid itu. Iya. Biasanya tarawih terakhirnya malam keberapa? Saya tarawih sampai terakhir malam. Sampai malam lebaran? Malam biasanya itu malam ke-30 lah. Malam ke-30 misalnya kan setelah saya melaksanakan tarawih terakhir, besoknya saya pulang. Paginya. Biasa puasa terakhir baru mudik. Iya. Biasa subuh kalau ada mobil, biasa ada mobil dini hari. Mobil apa lagi istilahnya? Mobil sewa. Iya, sewa travel. Tapi itu banyak nih juga jamaah yang pulang. Iya, biasa sudah ada. Kecuali ada jamaah yang tinggal yang lebaran di situ. Berarti lebarannya yang jemaah itu tidak di masjid itu? Tidak ada kosong. Karena masjidnya tidak mengadakan lebaran toh? Iya, kosong nanti. Oke. Pengalaman yang paling menyedihkan ada enggak? Selain tadi diprotes, ada enggak pengalaman paling menyedihkan? Misalnya pimpin doa, wah ternyata kabur semua jemaahnya di belakang. Ya. Ya biasanya saya ada yang jamaah mengatakan bahwa saya biasa kalau sudah berdoa Arif, Ustaz Arif, kita salawat dulu.
Kita salawat dulu, kemudian kita apa namanya? Kita salawat sama sallallahu ala Muhammad sallallahu Setelah alaihi berdoa wasallam. ini. Ya, setelah berdoa. Oke. Setelah itu lama kelamaan itu yang jamaah yang tidak setuju. Yang menyuruh saya untuk salawat begitu. Dia juga lari ke belakang. Maksudnya dia tidak ikut juga salawat. Dia ikut salawat. Jadi padahal dia yang minta. Iya, itu yang membuat saya bingung. Biasa bilang kenapa dia yang suruh saya, kemudian dia tinggalkan juga. Tinggal. Ya, jadi biasa saya berdoa. Ya. Jadi itu yang ketua, dia bilang anu saja, jami saja berdoa seperti biasa saja. Misalnya kalau selesai nanti ada orang dari luar. Dia bilang itu Pak Ketua dari luar. Dia bilang kenapa ajaran apa lagi nih? Kenapa dasar? Oke, tapi kan yang begitu-begitu. Ya, sebenarnya ada tidak yang pernah bertanya, Arif? Kayak, wah Ustaz ini, coba-coba tanya-tanya, bagaimana hukumnya begini Ustaz gitu. Ada tidak biasa begitu yang tes begitu tuh? Tes. Kenapa ada urgensi? Apa dalilnya Ustaz? Kan bid'ah begitu tuh. Ada biasa yang begitu? Tidak. Tidak, Ji. Iya, tidak, Ji. Oke. Tapi kan siap menjawab sebetulnya, karena ditahu dalilnya. Masing-masing tuh mau yang 2 jamaah atau yang tidak. Iya. Mau yang 8, mau yang 20. Ada enggak yang pernah minta, kenapa enggak 20 kita di sini, Ustaz? Enggak. Tidak ada. Semuanya pasti minta yang pendek. Itu saya mungkin ya banyak minta lebih cepat. lebih cepat lagi. Mungkin lebih suka kalau dia taruh cepat juga mungkin ya. Oke. Tapi kalau saya di sana taruh ya maksudnya pakai tumak nina. Iya. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan. Oke. Kan pendek-pendek aja ya. Pendek aja. Oke. Terus ada ceramah. Biasa ceramah juga, Rip. Kalau misalnya kosong. Misalkan kalau selama ini kosong tapi saya cari penggantinya. Ada banyak. Iya, ada biasa teman, ada juga yang dari yang lain. Untuk ceramah ya. Iya. Oke. Sip. Terakhir mungkin Arif, untuk teman-teman yang juga mau jadi penghafal, apa tipsnya Arif? Dan tips menjaga hafalan. Apa yang bisa, apalagi Arif kan otodidak, gue luar biasa itu Arif. Tidak di pesantren tapi bisa sampai 25 juz. Itu bagaimana tipsnya, disiplin? Itu bagaimana? Dari apa namanya? Kalau menurut saya jadi penghafal Al-Qur'an itu harus apa namanya? Kita harus rutin mengaji. Ya, setelah kita menghafal misalnya satu surah, misalnya surah Al-Mulk, kita harus setiap hari membacanya. Ketika kita tidak mengulang dari hafalan kita, maka hafalan itu akan mudah dilupa. Misalnya apakah kita tambahkan wawunya atau ada salah satu huruf yang dilupa misalnya. Jadi kuncinya ya harus istiqomah untuk bisa memurojaah hafalan kita. Istiqomah juga untuk mengecek hafalan kita apakah hafalan kita itu ada kesalahan huruf atau yang lainnya. Ya. Dan yang lebih penting untuk menghafal Al-Qur'an itu kita harus punya guru. Ya. Betul. Saya rasakan itu tidak punya guru. Kita susah harus dihadapkan karena kita tidak mengetahui apa kesalahan kita. Kesalahan yang kita telah hafal. Misalnya kita ada hurufnya salah. Misalnya yang paling parah dulu itu saya pernah menghadapkan hafalan saya di senior. Saya menghafal fi ikhtilafan, ternyata senior mengatakan fihi ikhtilafan katsir. Saya pada saat itu banyak kesalahan di sana. Saya tidak bisa mengatakan ternyata kalau fihi ikhtilafan katsir itu adalah salah satu kesalahan saya pada saat menghafal. Jadi untuk teman-teman, jadi yang kedua harus ada guru. Kedua harus ada guru. Jadi untuk teman-teman kalau untuk mau menghafal kita harus punya guru untuk dihadapkan hafalan kita. Itu pun gurunya yang betul, hafiz juga. Yang hafiz yang bagus hafalannya, yang bagus. Yang bagus hafalannya. Guru yang ada juga gurunya. Guru yang ada gurunya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Arif atas waktunya dan semoga lancar tugasnya sebagai imam dan seterusnya juga, dan semoga teman-teman yang menonton atau mendengar rekaman kita ini bisa mendapat manfaat, bisa termotivasi untuk semakin dekat ke Al-Quran, apalagi sekarang di bulan suci Ramadan, bulannya Al-Quran. Semoga kita semua dapat berkahnya Al-Quran. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.